Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa sekalian. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sekarang kita belajar bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, jadi belajar di tengah pandemi saat ini tetap terapkan pola hidup sehat ya nak ya, dengan 3 cara, 3M. Mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absensi dulu ya. Nah, tulis nama kalian dengan lengkap dan ketik hadir. Kirim langsung ke WA grup kelas kita. Baiklah anak-anak sekalian, materi untuk cerita fantasi akan Ibu sajikan dalam video pembelajaran berikut. Silakan kalian simak dengan jelas dan pahami. Di dalamnya berisi tentang pengertian teks cerita fantasi itu sendiri, unsur-unsur yang membangun, struktur, kemudian aspek kebahasaannya. Silakan dicermati. Baiklah, kalian sudah mencermati, memahami mulai dari pengertian sampai aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok maksimal 4 orang. Di sana akan Ibu sajikan, sebentar lagi akan Ibu sajikan cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada dan Berlian 3 Warna. Dari 2 buah cerita itu nanti kalian berkelompok diskusikan unsur-unsur ya, kalian identifikasikan unsur-unsur yang membangun cerita fantasi tersebut. Isi tabel yang sudah Ibu sediakan dalam kelompok nanti. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan.
Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. "Siap, Bapak." Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. "Gajah Mada!" Suara ketiganya seperti tercekat. "Iya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna," suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," Ardi menjawab agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Handi menyahut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku," Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. "Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu," Handi mulai mengajukan ide. "Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian," kata-kata Ardi meluncur deras. "Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun," Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan
tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling merangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Terima kasih anak-anak sekalian. Akan Ibu koreksi, nilai akan Ibu kirim nanti. Silakan kalian buka lagi nanti WA grup kelas kita ya. Nah baiklah. Jadi kita bisa simpulkan sekarang bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang mana isinya hanya berisi tentang imajinasi. Semua yang ada dalam cerita itu hasil rekaan. Tokoh-tokoh yang dihadirkan adalah fiktif belaka. Nah, unsur-unsur yang membangun cerita fantasi terbagi menjadi dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan struktur dari cerita fantasi itu sendiri ada bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, baiklah siswa kelas 7 itu tadi ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, lakukan pola hidup sehat. Ibu tutup materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.